Dualisme PDI yang berujung kerusuhan. Pada Sabtu 27 Juli 1996, kantor Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jakarta diserbu oleh massa pendukung Surjadi. Isu ini berawal usai Kongres PDI Medan pada 22 Juni 1996 yang menyatakan Surjadi sebagai Ketua Umum PDI. Namun, dualisme kepemimpinan muncul sebab Megawati Soekarno Putri bersikeras sebagai Ketua Umum PDI yang sah berdasarkan keputusan Kongres Luar Biasa KLB PDI di Surabaya pada 6 Desember 1993. Kerusuhan tersebut mencapai puncaknya ketika massa pendukung Surjadi menyerbu kantor DPP PDI yang diduduki oleh pendukung Megawati. Pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, ratusan massa pro Surjadi menghujani para pendukung Megawati dengan batu dan membakar spanduk-spanduk di sekitar pagar. Aparat kepolisian dan militer memblokir wilayah sekitar DPP PDI sehingga satuan tugas Satgas PDI yang berjaga di kantor tersebut terkepung. Dalam 2 jam terjadi aksi lempar batu antara massa pendukung Surjadi dan massa pro Megawati. Aparat keamanan pun turun ke lokasi. Kapolres Jakarta Pusat, Letkol Abu Bakar Nata Prawira, berusaha bernegosiasi dengan wakil pendukung Megawati dan meminta kantor DPP PDI dikosongkan untuk diambil alih polisi dalam kondisi status quo. Namun, massa pro Megawati menolak dan hanya bersedia keluar jika diperintahkan langsung oleh Megawati. Ketika kerusuhan pecah, Megawati tidak berada di kantor DPP PDI. Kapolres segera menghubungi Megawati melalui telepon untuk berunding. Mega mengaku akan datang dan siap berunding jika didampingi wartawan harian Kompas dan wartawan asing. Namun, lantaran kedua wakil wartawan tersebut tak ada di lokasi, negosiasi macet. Akibat negosiasi macet, massa penyerbu kembali melempari dan membakar kantor DPP PDI. Pagar halaman berhasil dijebol dan massa berhamburan masuk ke dalam kantor. Sebagian besar anggota Satgas PDI Pro Megawati bertahan di dalam kantor, sementara sebagian lainnya melarikan diri melalui pintu belakang. Setidaknya 139 anggota Satgas PDI yang masih bertahan ditangkap satu persatu dan diangkut dengan 2 truk militer. Para anggota yang luka parah ditandu menuju mobil ambulan yang disiapkan oleh polisi. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, sejumlah aktivitas LSM dan mahasiswa mengadakan aksi mimbar bebas dekat stasiun Cikini yang berubah menjadi bentrokan terbuka dengan aparat keamanan. Bentrokan terus meningkat selama siang hari dan aparat menambah kekuatannya. Massa akhirnya terdesak mundur menuju Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM dan Jalan Salemba. Ketika situasi semakin tak terkendali, 5 Panzer 17 truk dan beberapa kendaraan militer dikerahkan untuk menangani kerusuhan di Jalan Salemba. Isyarat, Megawati sendiri mengaku telah menerima isyarat akan terjadinya perebutan kantor DPP PDI oleh kubu Surjadi 2 hari sebelum kejadian. Pengakuan ini disampaikan Mega saat hadir sebagai saksi meringankan dalam sidang kasus kerusuhan 27 Juli yang digelar di Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat 11 November 1996. Di hadapan majelis hakim, Mega mengaku informasi soal perebutan kantor DPP PDI itu ia dapat dari seorang pejabat melalui telepon. Namun dengan alasan demi kehormatan dan keselamatan, ia tak bersedia menyebut siapa pejabat yang dimaksud. 2 hari sebelum kejadian, saya ditelepon oleh seorang pejabat yang meminta agar saya memerintahkan pengosongan gedung DPP PDI. Alasannya, gedung akan segera ditempati oleh DPP PDI hasil Kongres Medan mulai 27 Juli. Tapi permintaan itu saya tidak terima, sebab saya masih merasa sebagai Ketua Umum DPP PDI yang sah, kata Mega di persidangan 12 November 1996. Setelah menerima informasi tentang perebutan kantor DPP PDI, Megawati mengingatkan para Satgas PDI yang berjaga-jaga di gedung untuk tidak melakukan kekerasan jika kelompok Surjadi benar-benar datang untuk merebut kantor tersebut. Pada pagi 27 Juli 1996, Mega menerima informasi tentang kerusuhan dari seorang pembantu rumah tangganya. Selanjutnya, ia menerima telepon dari Kapolres Jakarta Pusat, Letkol Abu Bakar, yang meminta dia memerintahkan pengosongan kantor DPP PDI karena gedung akan jadi status quo, namun Mega menolak.